Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri Panelis, Bidang Menteri dan Kabiro dari BEMKNAT UGM 2021. Izinkan saya untuk memaparkan Grand Design dari Kementerian Media Informasi dan Kreasi BEMKNAT UGM 2021. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Mega Nuryati dari Teknik Geodesi Angkatan 2019, yang mana di sini mencalonkan diri sebagai Menteri dari Media Informasi dan Kreasi BEMKNAT UGM. Di sini ada analisis kondisi kementerian. Yang pertama adalah internal. Di sini saya mendapati bahwa fungsi Medpro pada tahun sebelumnya, Media dan Propaganda namanya, yang hanya dijalankan sebagai support system, yang seharusnya Medpro ini juga berperan sebagai tombak strategi publikasi dari keseluruhan pergerakan BEMKNAT UGM. Dan solusinya adalah memperhatikan dan meningkatkan engagement yang didapat dalam setiap publikasi dari konten gitu. Lalu juga ada kondisi kerja dengan beban yang besar, tidak terdistribusi dengan baik, sehingga menimbulkan non-efisiensi dalam sistem kerja yang berdampak pada tidak terlaksananya berbagai proker yang ada. Solusinya adalah diperlukan perincian deskripsi dan tugas agar lebih efisien dan terkoordinir. Lalu juga manajemen pembagian job desk kurang terdistribusi rapi, juga timeline project yang kurang terencana dengan baik, menyebabkan hasil desain ataupun project kurang maksimal, terkadang tidak tepat waktu. Solusinya adalah diperlukan timeline yang terancang, juga detail, dan menerapkan sistem reward and punishment. Kita juga dapat memberikan Google Calendar yang terkoneksi dari masing-masing staff di media informasi dan kreasi ini. Gitu. Lalu dari situ didapatilah kondisi ideal yang menurut saya, yakni dalam kondisi internal ini diperlukanlah kita tiga hal, yakni cinta internal, sinergis, dan juga adaptif dan transparan. Nah, untuk cinta internal di sini caranya adalah dengan meningkatkan kepekaan dan kepedulian terkait topik, isu, keadaan sekitar, ataupun kondisi internal melalui berbagai diskusi untuk menciptakan lingkungan yang aspiratif. Lalu juga optimalisasi kekeluargaan di kementerian ini untuk mewujudkan lingkungan yang nyaman, suportif, bahkan profesional. Lalu juga dalam sinergis, yakni dengan cara membentuk sinergitas dari seluruh elemen kementerian ini untuk memajukan Kementerian Media agar lebih baik dan meningkat. Lalu juga aktualisasi batas-batas yang jelas tentang posisi, tugas, dan fungsi dari setiap elemen di kementerian ini agar dapat berperan secara maksimal satu sama lain. Lalu juga merencanakan berbagai program kolaborasi dan penyelarasan program kerja antar kementerian ataupun pihak eksternal. Lalu juga adaptif dan transparan dengan cara melaksanakan evaluasi dan memberikan rekomendasi dari setiap proker yang telah maupun akan berjalan sehingga senantiasa relevan. Lalu juga memberikan informasi mengenai keadaan hingga seluk-beluk Kementerian Media Informasi dan Kreasi ini kepada seluruh pihak agar terciptanya kata transparan. Lalu juga kondisi eksternal, didapati bahwa kurangnya perhatian terhadap engagement dengan mahasiswa melalui kanal media sosial. Lalu juga komunikasi yang kurang efisien sehingga terjadinya berbagai miskomunikasi dalam koordinasi kerja yang berdampak pada rendahnya kualitas hasil kerja. Maka diperlukanlah kondisi ideal menurut saya, yakni diperlukan tiga hal, yakni kolaborasi, kebermanfaatan, dan juga eksistensi. Untuk kolaborasi kita perlu peningkatan kerjasama dengan kementerian lain atau pihak eksternal untuk menambah dan mengembangkan sumber daya dan atau peningkatan engagement sosial media sehingga memberikan kebermanfaatan yang maksimal bagi semua pihak. Lalu juga kebermanfaatan dengan cara implementasi fungsi dan dari media ini dan bahkan tridharma perguruan tinggi dengan memastikan bahwa setiap proker atau fungsi dari kementerian ini memberi kebermanfaatan bagi semua mahasiswa teknik ataupun masyarakat umum. Lalu juga eksistensi dengan cara peningkatan eksistensi dengan mendukung segala upaya yang bertujuan mengharumkan nama BEM seperti adanya kolaborasi. Untuk arah gerak di sini ada 4, yakni bonding, upgrading, efisiensi kerja dan support system, lalu juga publikasi dan engagement. Nah, di sini menurut saya tagline yang pas untuk periode selanjutnya, yakni periode nanti tahun 2021 untuk kementerian ini adalah easy to access. Nah, untuk visi misi, yakni visi terwujudnya media dengan informasi, propaganda, dan atau kreasi yang menarik, kekinian, dan mudah dijangkau masyarakat fakultas teknik. Untuk misinya seperti ini,
mengoptimalkan media, lalu juga mewadahi dan menjaring informasi dari seluruh elemen, lalu juga meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat teknik terkait isu-isu terkini, khususnya isu-isu yang sedang marak terjadi nantinya, lalu juga mengedepankan kreativitas dan inovasi dalam menjalankan fungsi branding, informasi, publikasi, dan juga propaganda, lalu melakukan koordinasi antar kementerian atau biro lain terkait publikasi di media digital. Untuk operating goals ada 6 di sini. Salah satunya adalah membangun kondisi internal berbasis kekeluargaan dan media pembelajaran demi terciptanya tim yang kontributif dan juga profesional. Lalu juga salah satunya adalah mengembangkan potensi minat dan bakat serta keilmuan, khususnya di bidang desain, jurnalistik, konten, kreatif, seni, ataupun mengasah kepekaan sosial terkait isu-isu terkini ataupun isu-isu propaganda dan sebagainya. Nah, lalu juga ada tugas pokok dan fungsi. Di sini tugas pokok dan fungsinya yakni salah satunya menciptakan media-media kreatif, lalu juga menjaga integritas dari BEM KMFT UGM itu sendiri dalam menyajikan informasi, lalu juga menjaga citra baik lembaga melalui media sosial. Lalu juga untuk fungsi-fungsinya tersendiri ada fungsi branding, fungsi informasi dan publikasi, fungsi propaganda, dan fungsi kaderisasi. Di sini terdapat struktur atau organigram dari kementerian ini. Di sini teman-teman bisa lihat untuk deskripsi tugasnya, arahan umumnya atau tugas umumnya yakni bertanggung jawab dalam mengenalkan dan mempublikasikan kegiatan BEM KMFT UGM dengan konten yang inovatif, menarik, kolaboratif, dengan cara yang easy to access. Lalu juga ada 7 umumnya, yakni bertanggung jawab dalam mengenalkan dan menginformasikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di BEM KMFT UGM ini. Lalu juga melakukan transparansi kegiatan internal, menjalankan dan merawat sarana multimedia sebagai salah satu sarana pemberitahuan melalui sarana IT berbasis internet. Itu juga bertanggung jawab untuk menjaga citra lembaga melalui sosial media, merancang SOP yang akan digunakan sebagai acuan oleh media di tiap kementerian, lalu juga memastikan output produk visual BEM ini memenuhi SOP yang telah ditentukan oleh kementerian kita, lalu juga menjadi jembatan komunikasi publik dengan BEM KMFT UGM dan sebaliknya melalui media sosial. Untuk menteri di sini adalah bertanggung jawab kepada Ketua BEM KMFT UGM 2021, bertanggung jawab juga kepada Menteri Koordinator Pergerakan dan Pencerdasan dari BEM, lalu juga menjalin hubungan baik dengan semua elemen pemangku kepentingan di Fakultas Teknik. Lalu juga untuk sekretaris dan bendahara, di sini saya membutuhkan 1 orang dan juga kenapa disatukan? Karena mengingat dari periode sebelumnya, saya merasa akan lebih maksimal dan juga lebih efisien dan efektif jika ada pada 1 orang sekretaris dan bendahara ini, yakni dengan tugas bertanggung jawab atas notulensi rapat ataupun proker dan kegiatan lainnya yang membutuhkan arsip data di kementerian ini, dan juga bertanggung jawab dalam mengelola pemasukan dan pengeluaran keuangan di Kementerian Medinfres. Untuk selanjutnya saya memerlukan dirjen internal yakni 1 orang dengan tugas yakni menjalin hubungan baik dengan seluruh elemen di Kementerian Medinfres, lalu juga membangun lingkungan yang nyaman, harmonis, dan suportif di kementerian ini, bertanggung jawab langsung kepada menteri, bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan Forga dan Makram, lalu juga berkoordinasi langsung dengan staf-staf di Medinfres nanti. Lalu juga saya membutuhkan dirjen visual grafis yakni 1 orang yang mana bertanggung jawab sebagai penggerak dan juga pengontrol terkait dengan progres kedivisian, baik itu pembuatan, pengerjaan, pendistribusian kerja yang memuat pembuatan desain, videografi, ataupun produk visual lainnya yang menjadi branding dasar dari BEM KMFT UGM. Staf visual grafis saya membutuhkan 11 orang, yakni saya membelahnya menjadi 2, bidang desain dan juga bidang videografi. Dengan tugas yang tertera, untuk bidang desain saya membutuhkan 6 orang, lalu bidang videografi saya membutuhkan 5 orang. Lalu ada juga dirjen konten kreatif dengan 1 dirjen, yakni bertugas sebagai penggerak, pengontrol, dan juga penanggung jawab terkait dengan progres kedivisian, baik itu pembuatan, pengerjaan, pendistribusian kerja, yang memuat pembuatan konten di bidang jurnalistik, ataupun kreasi, ataupun isu-isu lainnya, ataupun analisis konten, pembuatan caption, dan sebagainya untuk menjadi pedoman dasar dari konten BEM ini. Lalu juga sebagai pembuat konten kreatif terhadap bentuk-bentuk visual BEM, lalu juga sebagai divisi dari kementerian ini yang bertugas untuk membuat dan mencari juga mengolah data, baik itu secara tekstual maupun visual, yang kemudian dijadikan sebagai bentuk naskah, sebagai landasan dalam pembuatan konten nantinya, yang mana saya membutuhkan
staf konten kreatif ini sebanyak 8 orang yang dibagi menjadi 2, yakni intelektual dan jurnalism, dan juga sastra dan juga kreatif sendiri. Untuk intelektual dan jurnalism dengan tugas yakni membuat konten baik berupa kajian kritis, analisis data, ataupun berhubungan dengan jurnalistik, kolaborasi eksternal dengan sifat konten yang mencerdaskan, mengedukasi, ataupun entertainment sesuai kebutuhan nantinya. Gitu. Jadi bersifat dinamis dan kita harus siap dengan segala kedinamisan yang ada nanti ke depan. Kita membutuhkan masing-masing 4 orang. Lalu juga saya membutuhkan dirjen siber dan dokumentasi sebanyak 2 orang. Yakni dirjen siber sebagai bertanggung jawab atas publikasi sosial media dari BEM, dari segala kegiatan ataupun proker yang ada, lalu bertanggung jawab atas grup publikasi BEM, baik itu menerima konten yang akan dipublikasikan, mengkoreksi sesuai dengan scope atau tidak, sampai pada tahap publikasi. Lalu pada dokumentasi saya membutuhkan 1 orang, yakni bertanggung jawab atas dokumentasi dari seluruh kegiatan ataupun proker di BEM ini, lalu membuat database di tiap kementerian ataupun secara umumnya untuk mempermudah dalam pengarsipan. Lalu juga melakukan pengecekan selama sebulan sekali pada database dokumentasi di tiap kementerian yang ada agar database lebih terkoordinir dan lebih efektif. Untuk proker dan juga indikator keberhasilan, di sini ada soft launching kabinet yang mana merupakan kegiatan pembuatan postingan pengenalan kabinet baru BEM KMFT UGM melalui kanal media sosial. Nah, di sini dengan penanggung jawab saya sendiri sebagai menteri, indikator keberhasilannya adalah dilaksanakan sebelum grand launching. Lalu juga ada live report dan kabar 1 bulan, yakni pembuatan laporan kegiatan yang sedang berlangsung dan atau kegiatan yang sudah berlangsung selama 1 bulan ini ataupun pada hari itu juga di teknik khususnya BEM KMFT UGM melalui akun media sosial dengan penanggung jawab atau ketua pelaksana yakni dirjen siber dan dokumentasi. Lalu juga di sini ada peringatan hari besar, yakni pembuatan postingan peringatan hari besar pada akun media sosial di BEM dengan penanggung jawab Dirjen Fisdaf dan juga Dirjen Konten Kreatif. Nah, di sini indikator keberhasilannya adalah terlaksana setiap hari besar yang ditentukan nantinya. Nah, mungkin inovasinya dari periode sebelumnya, jika periode sebelumnya lebih meng-highlight pada kata selamat gitu, mungkin pada periode nanti saya akan memberikan inovasi berupa memasuki unsur-unsur ataupun unsur-unsur propaganda seperti itu. Seperti contoh kita lebih menelisik hal-hal terkait kilas balik pada hari itu ataupun kejadian apa pada hari itu, apa yang membuat menarik dan sebagainya nanti sesuai dengan keperluan ataupun konten yang dibutuhkan nantinya gitu. Yang pada intinya nanti fokus utamanya adalah meningkatkan engagement. Maka dari itu diperlukanlah konten yang kreatif dan juga menarik gitu dan juga easy to access, mudah dicerna seperti itu. Lalu juga ada optimalisasi sosial media berupa kegiatan untuk mengoptimalkan penggunaan sosial media sebagai wajah dari brand ini. Mungkin kita lebih meningkatkan, lebih mengeksplor, lebih mengoptimalkan dari Twitter, YouTube ataupun Spotify seperti itu. Jika tahun kemarin mungkin fokus kita lebih ke Instagram gitu, maka tahun sekarang diharapkan akan lebih merata gitu optimalisasinya. Lalu juga ada rekam jejak, ini proker baru, inovasi, yakni berupa pengumpulan dokumentasi program kerja dari BEM dan pembuatan video rekapitulasi perjalanan dari BEM. Nah, dengan ketua pelaksananya Dirjen Fisdaf dan juga Dirjen Siber dan Dokumentasi, mungkin ini bisa dilaksanakan ketika pertengahan periode ataupun di akhir periode seperti itu. Dan di sini diupload di kanal YouTube. Lalu juga ada BEM The Talk. Nah, ini adalah inovasi juga, merupakan perbincangan dari teman-teman Medincast ke beberapa tokoh tertentu ataupun mahasiswa teknik ataupun anggota dari BEM mengenai topik tertentu yang dikemas dalam kanal YouTube berupa video ataupun dalam bentuk audio di Spotify. Dan juga dapat berkolaborasi dengan kementerian lain tergantung pada topik yang akan dibahas. Dengan tujuan yakni meningkatkan engagement sosial media sebagai wadah kreativitas dari BEM KMFT ini khususnya di bidang jurnalistik. Nah, nanti juga indikator keberhasilannya mampu memposting minimal 2 episode. Nah, seperti contoh pada periode sebelumnya ada proker Media Talk dan juga teknik Ojus Paneng. Nah, kedua proker ini bisa dimasukkan ke dalam proker BEM The Talk ini. Karena pada dasarnya BEM The Talk ini adalah proker yang fleksibel kontennya. Jadi konten-kontennya itu tidak terikat, fleksibel sesuai dengan apa yang menarik dan juga apa yang kira-kira akan hype nantinya seperti itu. Dan juga di sini saya juga mengedepankan
interaksi gitu. Jadi saya menginginkan BEM ini tidak hanya memberikan informasi ataupun mengedukasi juga, tapi kita juga perlu interaksi, perlu peka juga, awareness dan sebagainya gitu. Lalu di sini ada kegiatan pengembangan internal, ada upgrading dan bonding. Untuk upgrading ada sekolah desain dengan ketua pelaksana Dirjen Fistra, lalu juga ada sekolah konten dengan ketua pelaksana Dirjen Konten Kreatif. Mungkin untuk untuk meningkatkan fungsi dari propaganda, bisa juga dimasukkan ke dalam proker dari BEM The Talk, ataupun bisa juga kita membuat sekolah khusus terkait dengan propaganda seperti itu. Lalu juga di sini ada bonding, yakni makrab dengan ketua pelaksana Dirjen Internal, lalu juga ada Porda, sama juga dengan ketua pelaksana Dirjen Internal. Lalu di sini ada kalender kegiatan dari Kementerian Media, Informasi dan Kreasi. Mungkin di sini fleksibel, ada beberapa hal yang fleksibel juga. Nah, sekian dari saya. Di sini ada quotes yang diambil sesuai dengan pengalaman pribadi saya di tahun sebelumnya, tahun 2019. Yakni, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Selalu ada jalan bagi seseorang yang berjuang mati-matian. Lebih baik gagal berkali-kali daripada tak pernah mencoba sama sekali. Seperti itu. Lalu juga di sini mungkin saya akan memaparkan mengapa saya memilih menjadi menteri. Menjadi seorang pemimpin tidak hanya mengendalikan, tidak hanya berkuasa, namun juga perlu pengertian, penghormatan, dan adil. Terkait rancangan saya selama 1 periode telah dipaparkan tadi, mungkin kali ini saya akan memaparkan kenapa saya memilih menjadi calon menteri dari Medinvest ini, Media Informasi dan Kreasi, di tahun 2021 ini. Sebelumnya, menjadi anggota dari BEM KMFT UGM di tahun 2020 adalah suatu kebanggaan bagi saya. Begitu juga dengan manfaat yang saya rasakan, tak ternilai harganya. Oleh sebab itu, di sepanjang 2021 nanti, ada beberapa rencana juga gebrakan yang perlu direalisasikan. Jika sebelumnya saya menjadi agen dari kolaborasi, wadah kontributor sosial, dan juga menyuarakan juga mengakomodasi kebutuhan mahasiswa, maka pada tahun ini, pada tahun 2021, saya bersedia untuk menjadi aktor dari berbagai aspek tersebut. Saya memilih Kementerian Media, Informasi dan Kreasi karena saya rasa perlu untuk berkontribusi nyata dengan melayani juga mengabdi sebagai pemimpin. Kemudian saya ingin membuat gerakan nyata dengan mewujudkan branding BEM KMFT UGM agar menjadi yang terdepan, kreatif, bahkan kekinian juga menarik. Selain itu, saya memilih kementerian ini karena selama tahun 2020 saya sudah menjadi staf, sehingga saya paham betul keadaan internal, bahkan sikap juga sifat dari anggota dari setiap stafnya, juga segala jatuh bangun, suka duka dalam menjalani berbagai proker yang ada. Ada juga beberapa apresiasi juga evaluasi dari kabinet tahun lalu di kementerian ini, sehingga saya dapat mempertahankan atau bahkan berinovasi juga meningkatkan beberapa fungsi dari kementerian ini. Salah satu teman saya di kementerian ini pernah berkata kepada saya yang intinya adalah penting sekali untuk menciptakan lingkungan yang kondusif, juga suportif untuk orang sekitar, untuk tumbuh dan juga berkembang. Karena esensinya adalah dari seorang pemimpin, yakni memaksimalkan potensi orang di sekitarnya, bukan lagi soal self-centered. Ada pepatah berkata, nahkoda yang hebat terlahir dari ombak yang kuat. Menjadi pemimpin adalah hal yang sulit. Bertanggung jawab tidak hanya pada diri sendiri, teman-teman, ataupun pada secari kertas, bahkan dengan Tuhan. Jika berhasil menjadi pemimpin, maka akan menjadi pencapaian yang luar biasa bagi diri saya. Hidup adalah pilihan, kesempatan hanya datang sekali, dan waktu tidak akan terulang kembali, namun tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. So, saya telah memilih menjadi calon menteri dari Media, Informasi dan Kreasi karena saya telah mendapat kepercayaan dan juga saya merasa mampu untuk membuat perubahan dan juga gebrakan. Akan ada teman-teman saya yang membantu, memberi support dan juga memberi support tidak hanya di belakang, bahkan berdiri di samping saya. Dengan segala potensi, kemampuan, bakat, kinerja, dan pengalaman saya, tentu saya akan memberikan hasil yang lebih maksimal dan juga yang terbaik ketika menjadi menteri di Kementerian Media, Informasi dan Kreasi di BEM KMFT UGM 2021 ini. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata, perbuatan, ataupun penulisan, karena sejatinya kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Kuasa.
Sekian dan terima kasih. Saya pamit undur diri. Saya Mega Sunaryati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.